virtual kita hari ini, kita ada di Taj Mahal. Taj Mahal, di mana itu? Taj Mahal itu ada di negara India. Di India, wah jauh sekali. Jauh sekali. Tapi karena virtual, kita bisa kemana saja. Betul-betul. Oh iya, istimewanya apa ya Taj Mahal itu supaya teman-teman di rumah juga tahu? Taj Mahal ini adalah bangunan yang seperti istana raja. Ya, Oh, istana, seperti, bagus ya mestinya. padahal sebenarnya ini bukan istana raja. Loh, apa loh? Nah, Kak Betel kan bisa tahu, tapi sebelumnya teman-teman di rumah, anak-anak dan orang tua di rumah, Kak Siwi juga perlu tahu, Taj Mahal ini termasuk dari bangunan yang dicatat sebagai salah satu keajaiban dunia. Oh, Karena bangunan ini dibuat dengan sangat megah, dari bahan-bahan yang sangat bagus, dan kemudian hebatnya Taj Mahal ini dilihat dari sisi manapun, bentuknya sama, ukurannya sama, lebarnya sama, tingginya bisa sama. simetris gitu ya. Simetris bahasa teknisnya ya. Keren sekali Keren. itu. Kelihatan seperti istana. Betul. Tetapi sebenarnya ini bukan istana. Hah? Bukan istana? Iya. Kalau Kak Betul kasih tahu Kak Syuli bisa kaget tadi. Anak-anak juga bisa kaget. Apa ya? Sebenarnya ini adalah Museum. Bisa museum, Eh, tapi tepatnya bangunan ini adalah kuburan. Nggak usah terlalu kaget terlalu lama. Kenapa? Karena memang Taj Mahal ini adalah kuburan. Tapi kalau kita lihat kuburan yang sangat bagus, kuburan yang sangat megah. Taj Mahal ini dibuat oleh seorang raja karena dia begitu mencintai istrinya yang bernama Mumtaz Mahal. oh. Jadi raja ini membangun bangunan yang seperti istana ini supaya istrinya itu bisa dibaringkan. Jadi nanti kalau di dalam itu ada peti matinya dari istri yang dicintai raja itu. Oke. Tetapi saking cintanya raja ini, maka dia bangun sekali lagi kuburan ini semegah istana. Nanti kita akan lihat sama-sama betapa istimewanya gedung Taj Mahal ini. Wow, Ya. betul. Mau Yuk, lihat? kita lihat yuk. Ayo kita lihat ya, kita lihat yuk. Biasanya sebuah bangunan dibuat dari batu bata, tetapi Taj Mahal dibuat dari marmer putih dan dihias dengan banyak dan bermacam-macam batu mulia. Sehingga biaya yang dihabiskan untuk membangun Taj Mahal ini sangat mahal, konon sampai lebih dari 1 triliun rupiah jika dijadikan uang pada masa sekarang. Pengerjaannya melibatkan tukang-tukang bangunan sampai kepada ahli-ahli seni dan membutuhkan lebih dari 20.000 pekerja dan diselesaikan dalam waktu 22 tahun. Sungguh sebuah karya bangunan yang sangat indah, sangat megah dan sangat hebat. Wah, keren sekali Kak Betul itu tadi. Luar biasa sekali. Cintanya sang raja kepada istri membuat dia membangun istana semegah itu. Kuburan seperti istana ya. Iya, betul. Nggak nyangka kan kayak itu. Seperti istana, Iya, tapi ternyata itu iya. adalah kuburan karena cintanya yang besar. Kalau seseorang mencintai, dia akan memberikan yang terbaik. Pikirannya, hatinya, waktunya, apa saja yang dia punya, dia akan kasihkan kepada orang yang dia cintai, Kak. Nah, saya membayangkan itu Kak Bedwell. Kalau kita juga seperti itu cintanya kepada Allah. Oh iya, Wow, luar Betul biasa sekali. sekali ya. Allah sebenarnya juga rindu hal yang sama. Allah itu mencintai kita dengan sepenuhnya. Allah juga minta kita ini mencintai dia dengan sepenuh hati kita, Kak. Bahkan saya ingat di dalam Alkitab, di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14. Oh, coba Ya. saya buka dulu ya. Wah, kita liburan tetap bawa Alkitab ya. Oh iya Kak Tidak Bedwell. boleh lupa. Keluaran berapa? 34 34 ayat 14. ayat 14. Ya. Mari kita baca. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain
Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Allah disebut di sini mungkin jarang kita baca dengan teliti. Iya, jarang dengar. Jarang Biasanya itu didengarkan. Allah yang maha kuasa, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyembuhkan, Kasih, Allah yang penuh kasih, Iya, baik baik hati, hati, sabar, pemurah, sabar, ya. pemudas, kasih setia. tapi ini dikatakan Allah itu cemburu. Oh. Cemburuan ya, di situ dikatakan dia cemburu. Apa maksudnya? Nanti kita akan lihat sama-sama. Karena hari ini kita mau belajar nama Allah, yaitu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Elkana. Elkana artinya Allah yang cemburuan. Ya, Wow. kita harus mengerti artinya itu Seperti baik-baik. apa itu supaya Betul. kita tidak salah mengenal Allah kita. Benar. Kenapa dia disebut Ya. Allah yang cemburu? Dan itu dituliskan di dalam Alkitab kita. Ya, Saya masih penasaran Kak Betul. Maksudnya Allah yang cemburu itu gimana ya? Cemburu itu kan seperti iri hati gitu ya? Kalau memang artinya Allah yang cemburu itu, kalau pakai kata cemburu mungkin bisa diartikan seperti itu. Karena di dalam bahasa Inggris juga bahasanya yang dipakai adalah jealous, ya, jealous cemburu. Tetapi pada waktu dikatakan di situ bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu, Elkana, sebenarnya yang dimaksudkan adalah Allah ingin manusia ciptaannya itu 100% segenap hati sungguh-sungguh mencintai dia. Karena sebenarnya Allah itu menciptakan manusia dengan tujuan supaya kita ini bisa mencintai dia, kita ini bisa mengalami sukacita hanya di dalam Allah sendiri. Itu maksudnya ya. Kak Julie coba baca di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Oh, ini Ya. 10 perintah Allah ya? Betul. Perintah Allah, perintah pertamanya langsung itu ya? Langsung jelas. Jangan Betul. ada Allah lain di hadapanku. Dan Allah menggunakan jelas sekali kata jangan. Kata jangan itu artinya apa? Tidak boleh. Boleh sama sekali. Sama sekali tidak boleh ada. Pun. Tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh ada satupun yang kita cintai lebih dari kita seharusnya mencintai Allah. Oh. Makanya di awal ayat ini tegas sekali Allah katakan jangan. Ini sebenarnya tidak cuma perintah kok Kak. Tapi coba kita sebagai ciptaan Tuhan, kita memperhatikan bahwa itulah sebenarnya kerinduan Tuhan. Tuhan tuh ingin dicintai, dikasihi, dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Banyak kali kita itu lebih memikirkan kepentingan kita ini lebih memikirkan hati kita itu lebih memikirkan kesenangan kita, tapi kita lupa Kak Julie bahwa seharusnya kita itu memikirkan apa yang Allah senangi, apa yang Tuhan ingini. Itu yang harusnya kita pikirkan. Iya, saya jadi ingat kadang di dalam doa-doa saya juga berdoanya cuman untuk saya, kesenangan saya aja, supaya saya dapat ini, dapat itu, punya ini, punya itu, tapi lupa apa ya yang sesungguhnya Allah senangi dalam hidup saya. Ya, dan seharusnya kita hidup untuk itu, menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Kak Julie, hari ini di dalam Alkitab ada satu cerita yang sangat menarik untuk kita mendengarkannya. Cerita itu tentang seseorang, tidak cuma seseorang mungkin ya, dia dan keluarganya dan beberapa orang yang lain yang begitu mengasihi Yesus. Wah, ini senang sekali. Ya. Jadi teman-teman di rumah yang satu keluarga juga bisa meniru keluarga ini ya. Benar. Betapa mereka sebagai satu keluarga mengasihi Allah sendiri. Iya, betul. Pikiran mereka, hati mereka, kerinduan mereka, bahkan harta mereka pun mereka siap untuk diberikan kepada Yesus. Penasaran ini Kak Betul Iya. ya. Ayo kita mulai Ya, ceritanya Kak Betul. kita mulai ya. Ya. Kisah ini kita bisa baca di dalam Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayat 13, Markus 14 ayat 3 sampai 9, dan Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Dikisahkan Yesus sedang mampir ke kota Betania,
kota tempat tinggal Lazarus, Yesus diundang dalam sebuah perjamuan makan oleh Simon yang disembuhkan Yesus dari sakit kusta. Maria, Yesus akan datang ke kota kita. Pak Simon memanggil Yesus untuk makan di rumahnya. Marta sedang ke rumah Pak Simon membantu istri Pak Simon untuk menyiapkan perjamuan makan. Aku ada ide untuk memberikan hadiah yang bagus untuk Yesus. Yesus sudah membangkitkan aku dari kematian. Yesus sudah sangat mengasihi kita. Ayo kita berikan sesuatu untuk dia. Marta sudah menitipkan semua uang tabungannya kepadaku. Ini juga uang yang aku punya. Kita kumpulkan sama-sama uangnya. Bisakah kamu mencarikan Yesus sebuah hadiah yang terbaik, Maria? Hah? Yesus datang ke kota kita. Senang sekali. Aku tak sabar bertemu dengan dia. Iya, Kak Lazarus. Aku tiba-tiba punya ide. Aku akan mencarikan hadiah terbaik untuk Tuhan Yesus. Uang ini akan cukup untuk membelinya. Aku pergi dulu ya. Aku akan membelikan hadiah itu untuk Yesus. Aku akan siapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu Tuhan Yesus. Aku siapkan hadiahnya sekarang juga. Oh, ternyata Simon itu yang mengundang Yesus untuk datang di perjamuan makan di Betania ya. Simon ini kan yang pernah disembuhkan oleh Yesus dari sakit kustanya. Betul. Wow, dia waktu lihat Yesus datang, dia ajak Yesus datang karena Kak Suling yakin waktu itu pasti Simon hatinya bersukacita, bersyukur. Betul. Karena dia pernah disembuhkan dari Berterima penyakit kasih kustanya. atas pertolongan Yesus. Makanya diajak, wah sepertinya kita harus ingat untuk selalu berterima kasih ya. Bersyukur kepada semua orang yang sudah menolong kita dan terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Ini menarik. Tadi kita lihat bahwa Maria, Lazarus dan Marta mereka memikirkan hadiah apa yang akan mereka bawa dalam perjamuan makan itu. Iya. Karena Simon tahu Lazarus ini teman dekatnya Yesus. Yesus pernah membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi Simon juga panggil Lazarus. Tetapi rupanya Lazarus, Maria dan Marta ini juga orang yang suka bersyukur. Wah, mereka Berterima satu kasih. keluarga ya. Satu keluarga. Sama. Ya, mereka suka berterima kasih, bersyukur, dan mereka sedang memikirkan hadiah apa yang akan mereka berikan untuk Yesus di perjamuan makan Mau itu. ketemu Yesus yang mereka kasihi, mereka memikirkan sungguh-sungguh hadiah apa ya yang terbaik untuk Akhirnya aku menemukan minyak narwastu. Kualitasnya sangat baik. Itu sangat mahal. Tapi bersyukur aku bisa membeli untuk Yesus. Nah, aku akan membawa ke perjamuan makan nanti. Oh, Kak Lazarus dan Kak Marta juga pasti akan setuju dan senang dengan hadiah yang sudah disiapkan ini. Oh, ternyata dia membawa minyak wangi, minyak narwastu ya, Ya. Kak Betuel ya. Ya, Tapi setahu saya itu kan waktu di zaman itu minyak narwastu itu harganya sangat mahal. Kenapa kok Maria memilih membawa itu, Kak Betuel? ya, tentu saja minyak narwastu pada waktu itu adalah minyak yang mahal. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, Maria, Lazarus dan Marta itu pasti mengeluarkan hampir semua uang tabungannya. Satu
tahun gaji bekerja pada waktu itu baru bisa menebus minyak narwastu itu. Mahal sekali. Tetapi yang lebih heboh lagi, yang lebih keren lagi adalah ketika Maria ketemu dengan Yesus, Maria itu mematahkan ujung dari botol narwastu itu. Biasanya kan kalau minyak wangi itu kan setahu saya kayak tetesan kecil gitu ya, ujungnya kecil supaya sedikit aja sudah wangi. Betul. Minyak narwastu itu makanya kayak minyak oles harusnya. Jadi cuma di oles sedikit gini aja. Lalu ya. pada waktu ditempelkan itu satu ruangan akan harum sekali baunya. Tapi Maria nggak melakukan cuma gitu Tidak. aja. Ujungnya dia patahkan, dan Alkitab menuliskan Maria itu mendatangi Yesus, lalu dia menuangkan minyak itu di atas kepala Yesus. Tuangkan sampai, bayangkan. Dituang? Ini kan bukan tetes kecil, jadi cepat habis dong minyaknya. Karena minyak kan tidak seperti air, Kak Siling. Tetap dia meleleh ke turun, tapi tidak secepat air. Jadi minyak itu mengalir, meleleh ke tubuh Yesus, ke janggut Yesus, terus ke tubuh Yesus. Bahkan Alkitab juga mencatat sampai ke kaki Yesus, dan bahkan Maria mengusap kaki Yesus dengan minyak narwastu itu menggunakan rambutnya. Maaf, saya tidak punya rambut. Saya pinjemin kaki gue. Dia gunakan rambut. Gunakan rambut Ini ya. dan mengusap kakinya Yesus itu diusap-usap dengan rambut. Ini misalnya kaki Ya, ya. tadi minyak narwastunya kan ada di kakinya, maka dibersihkan. Ini rambut saya kurang panjang. Pada waktu itu Maria rambutnya panjang. Bayangkan di seluruh ruangan itu mungkin sampai keluar bau wangi dong Kak Betuel. Pasti harum sekali baunya. Tapi saya yakin Maria, Marta, dan Lazarus sepakat melakukan itu karena dia mencintai Yesus sungguh-sungguh. Dia pikirkan semua yang terbaik karena cintanya kepada Yesus. Betul sekali. Sampai minyak yang mahal tadi yang dia harus keluarkan dengan harta, dengan uang yang begitu banyak. Saya percaya pada waktu minyak itu dicurahkan, dikeluarkan sampai habis itu, Lazarus dan Marta juga tidak kecewa. Karena mereka memberikannya itu sebagai bukti, sebagai tanda mereka mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Enggak menggerutu ya, ini kok Maria ini boros sekali gitu, enggak ya? Ada yang menggerutu dan ada yang bilang boros. Oh iya? Iya, pada waktu mereka sedang makan itu kan Yesus tidak datang sendirian. Yesus datang dengan murid-muridnya. Dan salah satu muridnya menggerutu. Dia berkata bahwa yang dilakukan Maria itu pemborosan. Ada muridnya Tuhan Yesus ya itu. Tapi kok bisa ngomong itu pemborosan ya? Ini kita bisa lihat ada perbedaan antara mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mau memberikan semuanya, pikiran mereka, hati mereka, hidup mereka, untuk selalu mikir apa ya yang aku bisa berikan untuk Yesus ya, apa yang aku bisa lakukan untuk menyenangkan hatinya dia ya, apa yang Tuhan ingin aku lakukan ya. Itu beda dengan orang yang hanya mikirkan dirinya sendiri. Ini bertolak belakang. Yang satu memikirkan sungguh-sungguh apa yang menyenangkan hati Yesus, yang terbaik. Yang satunya ya mau memberi tapi dipikir-pikir, dihitung, terus kok kalau merugikan dirinya nggak mau, nggak mencintai sungguh-sungguh ya kepada Tuhan. Ya, tidak mencintai sungguh-sungguh kepada Tuhan. Padahal tadi dalam firman Tuhan dikatakan Allah adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada Allah lain, ada sesuatu yang lain di dalam hati kita. Tapi yang kita perlu baca juga, Kak Syuling, adalah bagaimana Yesus melihat sikap Maria, bagaimana Yesus membela Maria dari tuduhan pemborosan Yudas. Coba Kak Syuling baca. Yohanes 12 ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ya, jadi rupanya Yesus tidak sepakat dengan Yudas.
Oh. Yesus lebih melihat hati dari Maria, Lazarus, dan Marta. Yesus tahu bahwa mereka sangat mengasihi dia. Yesus tahu bahwa apa yang Maria lakukan itu adalah bukti cinta mereka kepada dia. Wow. Bahkan Yesus memuji tadi ya. Ya, berarti bersyukur Yesus kita itu melihat jauh Ya. di dalam hati kita ya. Bukan masalah pemberiannya, tetapi hati kita yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Allah dan menjadikan dia satu-satunya. Ya, betul sekali. Wow. Dan bahkan apa yang dilakukan Maria tanpa Maria sadari, tanpa Lazarus dan Marta sadari, sebenarnya itu adalah tanda bahwa Yesus adalah seorang raja yang akan mati tapi juga akan bangkit kembali. Minyak yang dituang, minyak yang dicurahkan itu sebenarnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu menunjukkan kepada pengurapan seorang raja. Rumah Pak Simon itu, Maria sedang menyatakan kepada orang banyak bahwa Yesus adalah raja yang dijanjikan itu, juru selamat yang dijanjikan itu. Oh. Jadi Allah sendiri memakai Maria, Lazarus, dan Marta untuk menjadi alat Allah untuk menyatakan siapa Yesus yang sebenarnya. Wow, luar biasa Ya. sekali Kak Petra. Saya percaya kalau kita mencintai Tuhan, lalu kita punya kerinduan melakukan apa saja untuk Tuhan, kita apapun yang kita punya, sekecil apapun, sesederhana apapun, mungkin anak-anak yang berpikir aku masih kecil, aku hanya bisa ini, bisa itu, tetapi tanpa kita sadari kalau kita melakukannya karena cinta kita pada Tuhan, Tuhan Yesus itu bisa memakainya. Dampaknya itu bisa luar biasa bahkan tanpa kita sadari. Betul, betul, Ya. betul. Cerita ini tidak berhenti di situ, Kak Suli. Cerita ini berlanjut seminggu kemudian. Justru ada satu peristiwa yang lebih heboh lagi. Ada peristiwa yang membuat kita juga bahagia. Kita yang sekarang hidup, kita menjadi bahagia. Kenapa? Kalau tadi kita mendengar cerita Maria yang menunjukkan cintanya kepada Yesus, tetapi sebenarnya cinta manusia kepada Allah itu terbatas. Allah sendiri menunjukkan cintanya. Kasih ingat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu Besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, alias melainkan beroleh hidup diselamatkan. yang kekal. Boleh hidupnya kekal, mereka diselamatkan yang percaya kepada Yesus. 1 minggu setelah peristiwa Yesus diurapi oleh Maria, setelah pencurahan minyak narwastu itu, Yesus memberikan nyawanya di atas kayu salib. Yesus mati ya. Yesus mati di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya. Ketika Yesus mencurahkan darahnya, itu adalah tanda bahwa Yesus itu mengasihi orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Ya, jadi inilah dasar dari kita mencintai Allah, karena Allah terlebih dahulu mencintai kita. Ketika Yesus mati di atas Golgota, mati di atas kayu salib, itulah bukti cinta terbesar yang pernah ada di dunia ini. Haleluya. Bahkan lebih dari tadi Taj Mahal, cintanya sang raja kepada istrinya. Bahkan lebih dari cintanya Maria, Marta, dan Lazarus, tidak bisa menandingi cinta Allah kepada kita. Nah sekarang, kalau Allah mencintai kita dengan demikian, Yesus mencintai kita sampai Dia memberikan dirinya untuk kita, maka seharusnya kita juga mencintai Tuhan, menjadikan Dia yang paling utama dalam hidup kita. Dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena seperti tema yang tadi Kak Betua, Elkana, Allah yang cemburu. Berarti itu bukan cemburu yang buta ya, yang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi di dalam kemahatauannya Dia ingin kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Iya, betul sekali.
Allah tidak mau ada ilah lain, ada sesuatu yang lain yang menggantikan dia dalam hidup. Karena saya juga percaya Kak Bedwa, kalau Allah itu tahu yang terbaik untuk kita. Kalau kita mencintai yang lain lebih daripada Allah, kita bisa tersesat, kita bisa jatuh dalam pencobaan sendiri, kita bahkan bisa menderita. Betul Kak Bedwa? Iya, betul sekali. Wow, berarti kalau Allah yang cemburu itu bukan yang negatif seperti yang mungkin kebanyakan orang-orang bicara tentang cemburu itu iri hati ya. Iya, Tetapi dalam kemahatauannya dia ingin kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Ya, yang Kak Suling tadi katakan benar sekali. Karena pada waktu kita bisa mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, sebenarnya disitulah kita bisa menikmati perlindungan dan kasih Allah yang sempurna. Allah tahu di luar cintanya kita ini akan sengsara. Ya, wow, luar biasa Biasa sekali ya. Kak Betuel. Ya. Tema kita Elkana ini Allah yang cemburu. Mungkin banyak teman-teman di rumah yang jarang mendengarnya, tetapi inilah kebenaran firman Allah yang kita harus tahu, bahwa Allah yang kita sembah ini juga Allah yang cemburu, Ya. yang artinya dia ingin setiap anak-anaknya memberi yang terbaik, memikirkan yang terbaik, karena mereka sungguh-sungguh mengasihi. Iya. Wah, Dan sekali. jangan lupa lihat contoh dari Maria. Simon juga yang memberikan rumahnya untuk pesta makan pada malam hari itu. Artinya kita ini selalu punya kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada Yesus, melayani dia dengan banyak cara, Kak Sindi. Misalnya dengan bakat dan talenta yang kita punya. Oh, kalau Ya. anak-anak di rumah bisa menggambar, mungkin bisa seperti Kak Ben ya, membantu mengajar firman Tuhan kepada anak-anak yang lain. kepada Kakak teman-teman. kepada adiknya kan bisa. Betul, Ya. betul. Oh iya. Ya. Banyak cara Banyak ya. cara. Orang tua mendampingi anak-anaknya beribadah. Itu adalah bentuk memberikan diri, melayani. Oh iya. Iya. Segala sesuatu yang kita lakukan agar orang lain menjadi lebih mencintai Yesus sungguh-sungguh itu melayani Tuhan. Betul, itu juga kita sudah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Walaupun kadang tidak kelihatan ya, tidak Iya. ada orang yang tahu, tapi Tuhan kita Iya. tuh maha tahu Kak Betul ya. Bisa juga Kak, sederhana misalnya kita berdoa bagi orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan, Oh, iya, bagi iya. orang-orang lain yang sedang kesulitan, kita berdoa supaya mereka juga itu bisa mencintai Tuhan. Itu juga bisa juga. Oh iya betul. Wah banyak sekali yang bisa kita lakukan Kak Iya. Betul. Teman-teman di rumah dan orang tua juga bisa memikirkan bersama-sama apa yang kita bisa lakukan sebagai satu keluarga seperti Lazarus, Marta dan Maria untuk menyenangkan hati Tuhan. Iya.